Sekipu. Meskipun namamu menjulang tinggi, aku tidak takut padamu. Tandangmu boleh juga, Gadis Ayu. Tapi aku Arya Sekipu. Bukan untuk dimain-mainkan. Nah, bersiaplah. Dia muridmu. Mulai sekarang, kalau kalian berani mengganggu selembar rambutnya saja, kalian akan berurusan dengan aku. Mau kemana? Mencari Wulandari. Diculik lagi sama Mak Lampir, War. Pantas Kanjeng Tumenggung mengerahkan pasukannya kemana-mana. Ayo, naik. Nanti kita cari bersama-sama. Yuk. Di awal episode ini, kita menuju pada Maesa dan Blotong yang di saat itu sedang bertemu dengan Gendowor, dan mereka pun menaiki gerobak kuda Pekati tersebut untuk bersama-sama mencari Ayu Wulandari yang telah diculik oleh Mak Lampir. Maesa dan Blotong itu pun memberitahukan kepada Gendowor kalau mereka sudah mendatangi markas Mak Lampir dan menghancurkannya, sebab Wulandari tidak ada di sana dan penghuninya pun kosong. Ketika itu, kebetulan ada Nyai Parwati di depan mereka yang sedang berjalan sendirian. Gendowor yang melewatinya pun kemudian langsung menawarkan tumpangan kepada Ibu Arya Soma tersebut. Mau naik, Nyai? Tidak, terima kasih. Maesa dari mana? Mencari Ayu Wulandari. Kenapa Wulandari? Diculik Mak Lampir. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Setelah kepergian ketiganya, Nyai Parwati pun berbicara sendiri. Ia pun mengatakan bahwa Mak Lampir sudah mendapatkan Ayu Wulandari sebagai perawan ontang-anting. Itu artinya kini sekutunya itu tinggal membutuhkan Tirta atau bocah bajang lanang saja untuk menyempurnakan puja sajinya. Di sisi lain, tampak Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Basari sedang bertarung dengan seorang biksu. Entah ada permasalahan apa di antara mereka sehingga terjadi perkelahian. Jangan diteruskan, Pendeta. Betul. Kami mohon jangan, Pendeta. Tidak. Aku bebas pergi kemana saja. Aku bebas. Benar. Silahkan Pendeta kemana saja. Tapi sekarang jangan ke selatan. Aku tidak mau diperintah. Tampaknya pertikaian terjadi karena Pendeta Campa itu tidak mau diperingatkan oleh Kiai Ageng Sebayu, sebab firasat sang Kiai mengatakan bahwa ada bahaya yang akan dihadapi sang pendeta jika ia menuju ke arah selatan. Kini Gendowor dan Maesa pun telah sampai di tempat pertarungan tersebut. Mereka dengan jelas melihat pertarungan itu. Gendowor pun merasa aneh karena tidak mungkin Kiai Ageng Sebayu latihan dengan biksu Campa dengan jurus-jurus maut seperti itu. Maesa pun merasa yakin kalau keduanya bukan sedang berlatih, namun sedang bertarung sungguh-sungguh, sebab tendangan dan pukulannya sangat keras. Gendowor pun mengajak Maesa untuk memisahkan pertarungan tersebut. Maesa bagian Kiai Ageng Sebayu dan Gendowor sendiri bagian biksu Campa. Sedangkan Blotong mengusulkan kepada mereka kalau ia bagian Kiai Basari. Sabar di sana, sabar. Kenapa
Siapa sesama golongan putih berkelahi? Sabar Kisanak. Tanyakan sendiri pada para kiai itu, kenapa mereka menghalangi perjalananku? Maaf beribu maaf. Bukannya kami ikut campur. Tapi kami bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Apa kalian pikir aku tidak bertanggung jawab pada rakyat? Sulit untuk kami katakan terus terang. Ini masalah rasa dan firasat. Apa maksud kiai? Tampaknya pendeta itu telah salah paham dengan Kiai Ageng Sebayu, sebab firasat sang kiai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun hal itu adalah sebuah peringatan yang kemungkinan akan terjadi. Pendeta itu pun masih marah-marah karena ia juga diminta untuk tidak bicara kepada siapapun di hari itu. Tanpa mengeluarkan suara, pendeta itu pun kemudian langsung melepaskan cekalan tangan Gendowor. Lalu ia segera pergi dengan perasaan yang kesal dan tidak suka terhadap kedua kiai tersebut. Mau kemana pendeta itu, Kiai? Tidak tahu. Maunya ke selatan melulu. Wulandari diculik, Kiai. Kita harus ke tempat Mak Lampir untuk merebut kembali Putri Kanjeng Temenggung, Kiai. Tidak usah. Aku sudah mau ngobrak-abrik rumah Mak Lampir. Dan Kanjeng Roro Ayu Wulandari tidak ada di sana. Kamu sendiri yang mau obrak-abrik? Ya tidak toh. Aku sama Mahesa. Iya kan Mahesa? Kau ikut aku waktu rumah Mak Lampir aku datangi? Iya. Blotong yang mau ngobrak-abriknya. Pakai ajian apa, Tong? Ajian beleduk ondel-ondel ya? Wah, ngece. Mana ada ajian beleduk ondel-ondel? Dasar kocak, Blotong pun langsung pergi karena merasa diledek oleh Maisa. Kini pemuda anak sembara itu pun segera berpamitan kepada para kiai dan Gendowor untuk menemani Blotong mencari Ayu Wulandari. Ia pun kemudian segera mengejar anak Basir yang sedang ngambek tersebut. Sementara itu, biksu keras kepala yang sedang berjalan sendirian itu pun mendadak dipanggil-panggil oleh Nyai Parwati. Ia pun telah mengenal wanita itu sebelumnya. Nyai Parwati pun kemudian bertanya kepada sang pendeta tentang anaknya, yaitu Arya Soma yang memiliki sebuah penyakit. Tubuhnya hitam kemerah-merahan dan sifat kemanusiaannya sudah hilang, yang artinya sifat anaknya itu telah berubah menjadi liar dan ganas seperti binatang buas. Wanita itu pun kemudian mempertanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menyembuhkan penyakit anaknya itu. Sang pendeta pun kemudian mengatakan bahwa ia harus melihat putra Nyai Parwati itu terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia bisa menyarankan sesuatu kepada wanita tersebut. Mereka pun kemudian segera pergi untuk menemui Arya Soma yang di malam itu sedang melakukan aksinya dengan mengacau di sebuah desa. Para penduduk pun banyak yang menjadi korbannya. Lihat dia, Tuan Pendeta. Yang dikeroyok itu adalah anakku. Sangat berbahaya, Nyai. Begitulah kalau anakku sedang kambuh. Mundur kalian semua. Biar aku yang menghadapi. Bawa anak Nyai ke satu tempat yang sepi agar aku bisa memeriksanya. Tuan tahan topeng hitam. Aku yang akan bebaskan anakku dari kehidupan orang-orang itu. Baik. Jangan dikejar anak muda. Pendekar Campa, Andika membela Duratmaka perusak orang banyak. Jangan salah paham anak muda. Aku hanya menolong agar dia bisa hidup layak. Tidak bisa.
Ya, kini terjadi pertarungan sengit antara Biksu Campa dan Topeng Hitam alias Gendowor. Kalau dilanjutkan, kemungkinan dalam waktu yang singkat Topeng Hitam mampu mengalahkan bisu tersebut. Namun sebelum Topeng Hitam melakukan itu semua, ia pun segera kabur mengikuti Nyai Parwati yang telah terlebih dahulu membawa mayat hidup Arya Soma ke tempat yang dirasa aman. Kini makhluk jelek itu pun langsung menyerang Biksu Campa tanpa bisa dikendalikan oleh Nyai Parwati. Walaupun wanita itu sudah berteriak-teriak meminta Arya Soma untuk menghentikan serangannya, namun makhluk jelek tersebut sama sekali tidak mendengar perintah ibunya. Pendekar murtad itu pun kemudian justru menyuruh pendeta Campa untuk menghentikan pertarungan, padahal sang pendeta yang diserang dan ia bisa mati jika tidak melawan. Pendeta itu pun menyuruh Nyai Parwati untuk menotok jalan darah Arya Soma. Namun wanita tersebut tidak mau sebab ia merasa tidak tega kepada anaknya yang sudah menjadi mayat itu. Soma, kau tidak apa-apa, nak? Aku mengkhawatirkan keadaan anakku, Tuan Pendeta. Tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini aku bisa memeriksa anak Nyai dengan leluasa. Sekarang kumpulkan kayu kering. Untuk apa? Kumpulkan saja, nanti Nyai akan tahu. Ya, mereka pun kini berusaha untuk mengumpulkan ranting kering guna membuat api unggun. Setelah terkumpul, sang pendeta pun segera membakarnya. Namun setelah melihat mata Arya Soma, maka pendeta itu pun menjadi sangat terkejut. Nyai, dia bukan anakmu lagi. Bicara jangan sembarangan, Tuan Pendeta. Akulah yang melahirkan Arya Soma. Betul. Tapi anak Nyai sudah mati. Yang bersarang di dalam tubuhnya sekarang makhluk-makhluk kegelapan yang akan membuat malapetaka bagi kehidupan manusia. Bunuhlah dia. Kurang ajar. Tuan, aku mintai tolong untuk menyembuhkan anakku, bukan untuk membunuhnya. Demi Buddha dan dewa-dewa, percayalah kepadaku, Nyai. Anak Nyai tidak bisa diobati lagi. Pasrahlah pada kenyataan yang ada. Tidak, anakku harus aku obati. Tidak ada penyakit tanpa obat. Kalau Tuan tidak sanggup, katakan saja sejak tadi. Jangan mencari alasan yang macam-macam. Amitabha. Dasar pendeta bodoh, padahal sebelumnya ia telah diperingatkan oleh Kyai Ageng Sebayu untuk tidak berjalan ke arah selatan. Dan hal inilah yang dimaksud oleh sang kiai. Kini kita menuju pada Gendowor yang di saat itu sedang menemui Jaka. Kanjeng Roro diculik malampir lagi. Apa yang harus kulakukan? Menyelidiki di tempat-tempat alam kajinan, terutama di negeri siluman. Apa perlu minta bantuan istriku lagi? Betul-betul. Iya. Kini kita menuju ke alam siluman, di mana pada saat itu di kerajaan Prabu Naga Pratala tampak Putri Roro Gringsing sedang berada di taman keputren istana. Lalu ia mendapatkan laporan dari salah seorang dayangnya kalau Pangeran Jaka telah datang dan ingin menemui dirinya. Sang putri pun tampak sangat senang mendengar laporan dayangnya itu. Ia pun kemudian segera memanggil Jaka yang telah berada di tempat tersebut. Wanita itu benar-benar senang melihat Jaka yang mau datang ke istananya. Setelah melepas kerinduannya, Jaka pun memberitahukan tujuannya datang menemui istrinya tersebut. Yang jelas, ia sangat membutuhkan bantuan Putri Roro Gringsing. Jaka pun menjelaskan kalau Putri Ayu Wulandari kembali hilang, diculik mak lampir, dan Gendowor menduga bahwa sang putri disembunyikan oleh nenek setan tersebut di negeri siluman. Setelah mendengar penjelasan Jaka, Putri Roro Gringsing pun segera membawa suaminya itu menuju ke negeri siluman
tepatnya pada penjara kabut Lembah Abang. Di tempat itu kini masih dijaga ketat oleh para siluman Lembah Abang yang wajahnya menyala seperti api, sedangkan Wulandari ada di dalamnya. Jaka dan Roro Gringsing pun kini sudah berubah kembali menjadi manusia untuk mengintai tempat tersebut. Ayu Wulandari ditahan, Kakang. Kita serang mereka. Jangan. Ibaratkan rambut dalam tepung. Kita ambil rambut, jangan sampai tepung berantakan hingga kita repot sendiri. Maksudmu? Tidak harus kita yang bertindak. Kita minta orang lain sehingga kita tetap aman. Ayo, kita pergi dulu. Wulandari ditahan Mak Lampir di rumah kabut genap Abang, Ki. Kalian melihatnya sendiri? Benar. Kami sampaikan warta ini agar Ki Kala bisa menindaklanjuti. Terima kasih atas warta yang sangat berharga ini. Selamat bekerja, Ki. Oh ya, sampaikan salamku pada Gendowor, Ki. Ajaklah dia. Salam dari Jaka. Ya. Kenapa kita pindah ke sini? Diam! Kau tahu apa? Ketika itu, tampak Mak Lampir yang sedang mengungsi ke sebuah gua karena markasnya telah dihancurkan oleh Maesa. Grandong yang melihat istananya telah hancur pun kemudian melaporkan kepada si Lampir tentang hal itu. Namun nenek setan tersebut hanya tertawa saja karena ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Ada apa, Grandong? Celaka, Nek. Apanya yang celaka? Rumah kita hancur rata dengan tanah. Itu pasti perbuatan si Mahesa. Kenapa dia menghancurkan pondok kita? Anak, tentu saja Mahesa marah padaku karena aku telah menculik anak Tumenggung Martoloyo. Tapi Guru, kenapa kita harus menghindar? Kenapa Guru tidak melawan? Diam. Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak takut kepada Mahesa. Tapi cemeti amal Rasul yang ada di tangannya itu tidak bisa aku lawan. Dasar Lampir, sama saja ia takut kepada Mahesa karena cemeti Amarasuli adalah senjata anak sembara itu. Lampir jelek itu pun kemudian mengatakan bahwa kalau mereka bisa segera menangkap Tirta, maka mereka bisa melaksanakan upacara puja saji secepatnya. Di sisi lain, tampak Mahesa dan Blotong yang telah menghadap kepada Kiai Jamas. Mereka pun telah melaporkan kalau Ayu Wulandari kembali hilang diculik oleh Mak Lampir. Sang Kiai pun sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Mak Lampir selanjutnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah menculik Tirta, si anak bajang lanang. Saya mengakui salah, Pak Kiai. Saya tidak bisa melindungi dan menjaga Ayu Wulandari. Nak Mas sudah cukup berusaha, tapi barangkali Allah berkehendak lain. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus berlomba dengan Mak Lampir. Sebelum dia mendapatkan Tirta, kita sudah harus menemukan Den Ayu Wulandari. Tapi, di mana kita dapat menemukan Den Ayu Wulandari? Iya, Pak Kiai. Padahal kami sudah menghancurkan rumah nenek tua itu. Tapi, Den Ayu Wulandari tidak ada di sana. Menurut keterangan Kalagondang, sekarang ini Den Ayu Wulandari sedang ditahan di alam lelembut. Di alam lelembut? Kau sendiri berasal dari alam lelembut. Kenapa tidak kau culik gadis itu untuk diserahkan kepada ketua? Aku sudah berusaha, tapi tempat gadis itu ditahan dilindungi sihir yang kuat dan dijaga ketat oleh makhluk halus. Grandong ternyata masih bekerja sama dengan Dewa Petir di belakang Mak Lampir. Tampaknya makhluk jelek tersebut lebih berpihak kepada Dewa Petir sejak Mak Lampir mengangkat Raden Sutejo sebagai murid kesayangannya. Mereka pun kini merencanakan untuk mengadakan upacara puja saji sendiri tanpa sepengetahuan Mak Lampir. Setan Utara pun mempertanyakan tentang japa mantra upacara tersebut, sebab hanya Mak Lampirlah yang mengetahuinya. Dewa Petir pun tampak tertawa, sebab ia sudah mengutus Raden Sutejo untuk mencuri japa mantra upacara puja saji dari markas Mak Lampir. Aku pernah mengkhianati guru.
dengan mencuri kitab ilmu silat tengkorak emas. Sejak itu, guru sangat marah kepadaku. Kenapa guru harus takut? Guru kan sudah menguasai ilmu silat tengkorak emas. Meskipun aku berlatih 20 tahun lagi, tidak mungkin aku bisa mengalahkan guruku. Semenjak kau bentrok dengan putri tunggal guru, hatiku semakin gelisah dan takut. Bagaimana dengan Dewi Sekar Arum, guru? Aku penasaran, sangat ingin memilikinya. Kalau kau berani menyentuh selai rambutnya saja, kau akan berhadapan dengan pengemis tua itu. Tampaknya Arya Sekipu sudah kapok jika harus berurusan dengan pengemis tangan 1000. Kini kita menuju pada Raden Sutejo yang di saat itu sedang berada di sebuah gua sebagai markas sementara Mak Lampir. Sesuai dengan perintah Dewa Petir, ia pun mencari kitab mantram puja saji. Dengan iming-iming akan diajarkan pukulan matahari milik Dewa Petir yang terkenal dahsyat luar biasa itu. Kini ia sudah memasuki gua dan tidak menemukan Mak Lampir di sana. Kebetulan sekali Mak Lampir di saat itu sedang pergi memeriksa Wulandari di penjara Lembah Kabut Abang. Pemuda itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk segera menggeledah ruangan gua tersebut. Ia pun membuka semua kitab-kitab yang ada di sana. Namun setelah memeriksa beberapa kitab, ia pun tak kunjung menemukan apa yang sedang dicarinya. Pemuda itu pun kemudian tampak bingung. Ia pun hampir saja putus asa. Namun kemudian ia pun melihat sebuah kitab di balik batu yang ternyata adalah kitab mantram yang sedang dicarinya. Ini yang kucari. Guru, sedang apa? Aku Pengkhianat! Kau mencuri kitab-kitab pusakaku. Kau benar-benar Sutejo. Ini kitab Japa Mantra. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat yang kuajarkan padamu. Untuk apa kau mencuri kitab ini? Jawab! Sebagai pengkhianat, seharusnya kau dihukum mati. Tapi aku tidak tega dengan tangan. Sekarang pergilah. Baik, Guru. Grano, jangan! Aku tidak akan membebaskan dia begitu saja. Grano, lihat ini. Alih warna. Dalam hal kemampuan dan ilmu silat serta kesaktian, dia tetap Raden Sutejo. Tapi itu sudah cukup untuk membuat kekacauan dan memancing para pendekar aliran putih. Mereka pasti mengejar dan membunuhnya. Ya, kini setan pemakan manusia akan muncul di malam dan siang hari. Dan yang muncul di siang hari itulah yang merupakan jelmaan Raden Sutejo. Keduanya pun akan muncul pada dua tempat yang berbeda dan akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dengan demikian, Mak Lampir pun berharap orang-orang golongan putih akan dibuat repot dengan munculnya dua makhluk pemakan manusia tersebut, sehingga dirinya akan bebas mencari dan menangkap Tirta yang sangat dibutuhkannya. Sementara itu, Dewa Petir sendiri merasa bahwa mereka harus berlomba dengan Mak Lampir untuk mendapatkan si Tirta. Ia pun yakin kalau anak bajang lanang itu masih hidup dan tidak akan mati semudah itu, sebab setan utara sempat meragukan keberadaannya. Di sisi lain, tampak Kiai Jamas dan yang lainnya termasuk Kala Gondang sedang berjalan bersama-sama. Kiai Jamas pun mengatakan kepada yang lainnya bahwa mereka harus tetap berusaha dan tidak boleh kehilangan harapan. Tujuan mereka pun jelas, yaitu untuk mencari Mak Lampir dan menemukan Ayu Wulandari.
serta menyelamatkan Tirta dari incaran nenek setan tersebut. Dengan senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terhindar dari godaan setan yang selalu membujuk kita semua untuk melakukan perbuatan mungkar. Maaf Pak Kiai, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Kita cari makanan. Kamu, pikiranmu selama ini cuma makan melulu. Loh, aku kan cuma usul. Kalau diterima, ya syukur. Kalau tidak diterima, ya tidak apa-apa. Ada baiknya kita cari tempat istirahat dulu, sambil mengisi perut. Nah, itu baru ide yang bijaksana, Pak Kiai. Tapi karena di sekitar sini tidak ada warung, lebih baik kita jalan saja dulu. Aduh, mati aku. Ada apa? Para kiai sepuh itu sedang melakukan perjalanan. Tapi aku tidak tahu mau kemana mereka. Kenapa nenek tidak tanyakan pada Pak Sumenggala saja, Nek? Sudah, tapi tidak ada jawaban. Ya, Mak Lampir tampak ketakutan dan gelisah mengetahui kalau para kiai dan pendekar golongan putih sedang melakukan perjalanan. Ia pun menyuruh Grandong untuk memata-matai orang-orang golongan putih tersebut. Sementara itu, di sebelah barat Kadipaten Rembang, tampak pengemis tangan 1000 yang sedang berjalan berdua dengan Sekar Arum yang hendak pulang ke rumahnya, yaitu di Kadipaten Rembang, sebab ia adalah seorang putri adipati. Kalau tidak salah, ini jalan menuju Kadipaten Rembang. Sebaiknya kita berpisah di sini saja. Loh, aku kira kau mau ikut aku melihat-lihat keramaian kota Rembang. Kalau kita jalan bersama, nanti jadi pusat perhatian. Nah, pergilah. Jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih. Untuk apa? Untuk segalanya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.